Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah segala puji bagi Allah. Hari ini kita bertemu di hari Senin yang insya Allah hari yang penuh keberkahan. Amin ya rabbal alamin. Amin, amin. Bapak dan Ibu semua, hari ini kita sama-sama belajar tentang bagaimana kata-kata kita bisa berpengaruh ternyata kepada orang lain. Nah, tapi sebelum kita mulai, gimana kabar Bapak dan Ibu? Kayaknya cukup banyak ya pesertanya. Kalau tadi informasi dari panitia lebih dari 200 ya yang daftar. Cuma belum tahu nih, ada berapa nih yang udah hadir sekarang? 95 Pak Muas. Pak Muas, gimana kabar Bapak Ibu? Sehat semua? Alhamdulillah. Pak Muas, mohon maaf, suaranya kok agak pecah ya? Suaranya Bapak kurang begitu jelas. Kurang jelas ya? Coba sedikit lagi. Saya coba tes lagi. Ya, itu. Halo, ya? Ya, itu. Oke. Ya. Oke, sip. Oke. Baik. Terima kasih semuanya. Untuk admin boleh menampilkan slide-nya untuk admin. Oke, boleh menampilkan slide-nya. Slide yang ke berapa itu? Slide yang ke halaman ketiga ya, halaman ketiga. Atau kalau belum nggak apa-apa. Baik Bapak dan Ibu, supaya kita bersemangat hari ini, kita sama-sama semangat pagi ya, walaupun kita ada di siang hari, di jam 1:30, tapi semangatnya harus tetap semangat pagi ya. Boleh sama-sama saya ucapkan semangat pagi, jawabnya pagi. Boleh semua? Ya. Oke, baik kalau gitu. Ayo kita sama-sama yuk. Semangat pagi. Pagi. Di-mute ini Pak Muas. Pagi. Di-mute ini sama host. Oke, baik kalau gitu. Nah, hari ini kita belajar seperti yang disampaikan Dr. Endah tadi. Judul kita adalah pemrograman bawah sadar dalam membentuk kecerdasan dan masa depan Ananda. Perhatiin aja main handphone. Jadi kita sama-sama belajar aja. Siang hari ini kita sama-sama sharing. Oke, Bapak dan Ibu. Nah, tapi sebelum kita mulai, saya mengajak Bapak dan Ibu semua, mari sama-sama kita tarik nafas dulu dalam-dalam. Boleh? Tarik nafas sambil pejamkan matanya. Kemudian hembuskan, lepaskan. Rasakan lapang hati dan pikiran Bapak dan Ibu semua. Boleh? Pejamkan mata semuanya. Oke ya, kalau sudah siap sekali lagi kita mulai bareng-bareng. Pejamkan matanya, tarik nafasnya dalam-dalam. Hembuskan, lepaskan. Tarik lagi dalam-dalam semuanya. Kemudian hembuskan dan lepaskan. Sekarang tarik lebih dalam. Tarik lebih dalam. Hembuskan dan lepaskan. Oke. Nah. Gimana? Terasa lebih nyaman, lebih lapang hati dan pikirannya Bapak dan Ibu? Ya. Kenapa saya mengajak demikian? Ya, karena dengan hati yang lapang, kemudian pikiran yang lapang, insya Allah kita akan lebih mudah dalam belajar. Ya. Kita insya Allah akan lebih mudah menjalani kehidupan kita. Kalau kita bicara lebih jauh, kita sama-sama belajar hari ini, dan mari sama-sama kita buka tutup kepala kita. Tutup kepala bukan artian ini ya, bukan artian fisik ya. Bukan, pikiran kita terbuka, hati kita terbuka untuk sama-sama belajar hari ini. Saya juga belajar Bapak dan Ibu. Jadi sama-sama kita belajar. Gimana? Siap semua? Nah, kalau dalam istilah lainnya, kita membuka tutup gelas kita. Kalau gelas tertutup,
kemudian kita masukkan air, kira-kira bisa masuk atau tumpah? Tentu tumpah ya. Nah, kalau sebaliknya, ketika kita tutup gelasnya, kita buka, kemudian kita tuangkan air ke dalamnya, apa yang terjadi? Maka air yang kita tuangkan tentu akan masuk ke dalam gelas tadi. Nah, mari kita sama-sama membuka tutup gelas kita, membuka pikiran dan hati kita untuk sama-sama kita belajar. Admin boleh menampilkan ini slide-nya, bisa nggak? Admin bantu menampilkan slide yang gelas kosong. Pak Muas bisa share sendiri? Oke. Sebentar ya, Dok ya, kalau gitu. Bisa ambilkan itu ya, ambilkan tes ini yang di kita, kemudian kopikan file ini. Oh, ini. Admin bisa tolong bantu? Oke, mohon maaf sebentar ya, Bapak dan Ibu. Saya bantu Bu, sebentar Bu. Saya bantu Bu ya, Bu Endah, saya Bu. Oh iya. Saya Pak. bantu. Bentar. Bentar, masih. Ini orang metu sih audionya. Oke. Sudah masuk Bu? Sudah masuk Bu? Bu Endah sudah masuk? Oh iya. Pak Ini Pak. bukan? Oh iya betul. Betul ini. Iya. Sudah masuk. Ini sudah masuk ya? Bu Endah Ya. sudah masuk? Ya. Sudah masuk, saya bantu ini, Bu. JNJ. Ya, yang gelas Oke, kosong baik, ini. terima kasih Pak ini Pak Agus. Pak Agus ya, Pak Agus Pariyitno ya. Betul, saya bantu. Saya jadi co-host juga, saya bantu untuk Oke, baik. Kita lanjutkan lagi. Di layar sama-sama kita lihat gelas kosong, maksudnya gelas yang terbuka ya. Jadi sama-sama kita membuka tutup gelas kita. Gelas itu dalam konteksnya adalah pikiran dan hati kita. Siap Bapak dan Ibu semua? Oke, yang kedua, kita hari ini sama-sama fun, sama-sama bahagia. Nah, kalau di depan di layar Bapak dan Ibu bisa lihat ada senyum yang mengembang, ada senyum yang mengembang, senyum yang bahagia. Siap untuk bahagia Bapak dan Ibu semua? Oke, baik kalau gitu. Ya. Nah, 100%. Oke, baik kalau gitu. Nah, mulai menyampaikan materi ini Suaranya putus-putus. membacakan satu cerita halo, Pak. ya. Halo Pak. Halo. Nggak jelas suaranya Pak. Halo Suaranya ya. Suaranya nggak jelas Pak. Halo Pak, suaranya nggak jelas suaranya. Ya, baik. Halo, baik. halo. Memang ada Nggak jelas. Suaranya nggak jelas Pak suaranya Pak. Gimana suaranya Pak, kedengaran nggak? Halo. Nggak jelas, putus. Halo. Halo, suaranya putus Pak. Putus suaranya Pak. Halo. Dimatikan saja. Halo. Pak, tenang aja, bisa dimatikan. Ya, halo Pak.
Suaranya putus-putus, Pak. Ya, mohon Bu Endah ditengahin saja. Ya, iya. Jelas sih suaranya. Suaranya Ya, jelas jelas. suaranya. Mungkin sinyalnya Bapak di sana yang enggak bagus. Mungkin sinyal yang di sananya kurang bagus. Jelas kok suaranya Sekarang udah jelas. bagus Pak suaranya, udah clear. Berarti sinyal di tempat. Ya. Betul. Mungkin Pak Muas ini tanpa video saja, Bu, bisa tanpa video barangkali lebih jelas biasanya. Suaranya cukup jelas kok Bu Endah. Tanpa video. Iya, iya. Pakai video, pakai ini paparan juga nggak masalah. Oke. Gimana sekarang udah cukup jelas nggak Bu suara saya? Jelas Bening, Pak ya? Muas, Halo? jelas. Bening, Pak, bening. Sangat ya? jelas, Oke, sangat baik, jelas. kalau gitu, Kak. Ya. Bening, bening. Jelas. Diteruskan. Mungkin sinyal di daerah di tempat Oke, yang baik. Kalau itu. Ya, saya tutup ya. Pak tutup. Ya. Saya akan membacakan sebuah cerita ke Bapak dan Ibu mengawali materi yang sama-sama. Di Ohio, Amerika Serikat, 11 Februari 1847, lahir seorang anak bernama, panggilannya Tommy. Dia lahir dengan kemampuan biasa-biasa saja, tidak memiliki kecerdasan khusus seperti anak-anak lainnya. Saat belajar di sekolah, kisah homeschooler, Tommy tidak mampu untuk mengikuti pendidikan yang diajarkan di sekolahnya. Oleh sebab itu, Tommy selalu mendapatkan nilai buruk dan mengecewakan. Sangat bodohnya anak ini dalam pandangan pihak sekolahnya, sehingga para guru memilih untuk angkat tangan dalam usaha mendidik Tommy. Pada suatu hari, guru sekolah Tommy memanggil Tommy dan memberikan sepucuk surat kepadanya. Guru tersebut berpesan, jangan buka surat ini di perjalanan, berikan kepada ibumu. Tommy kecil dengan gembira membawa surat itu pulang dan memberikan kepada ibunya. Menerima surat itu, ibu Tommy membacanya, lalu beliau menangis. Sambil berurai air mata, dia membaca surat itu dengan suara keras. Putra Anda seorang jenius. Sekolah ini terlalu kecil untuk menampungnya dan tidak memiliki guru yang cakap untuk mendidiknya. Agar Anda mendidiknya sendiri. Ujar sang ibu dengan suara lantang. Ibu Tommy lalu berkata kepada Tommy, kamu anak yang jenius, nak. Sekolah belum cukup baik untuk mendidik anak yang hebat seperti kamu. Mulai saat ini, ibu yang akan mendidik kamu. Ibu kemudian menarik Tommy kecil ke rumah dan meninggalkan sekolah. Tommy menjalani pendidikan di rumah. Dengan demikian, Tommy pun belajar dengan bebas dan leluasa di rumahnya tanpa harus memikirkan nilai-nilai pelajaran yang harus dicapai. Di rumah, Tommy pun melahap buku-buku ilmiah dewasa. Satu karakter yang luar biasa yang dimiliki Tommy adalah keingintahuannya yang luar biasa besar ditambah sifat dasarnya yang pantang menyerah menghadapi apapun. Karena itu Tommy pun melakukan eksperimen-eksperimen hebat. Sebelum memasuki usia sekolah, Tommy sudah berhasil membedah hewan-hewan. Hal ini karena keinginan tahunya yang besar terhadap hewan-hewan di sekitarnya. Di usia 12 tahun, Tommy kecil sudah memiliki laboratorium kimia kecil di ruang bawah tanah rumah ayahnya. Setahun kemudian, dia berhasil membuat telegraf yang sekalipun bentuk dan modelnya sederhana dan primitif, tapi sudah bisa berfungsi. Kisah sekolah Tommy di rumah, di usianya yang masih belia, kemudian dilanjutkan, kemudian
Tommy bekerja dan mencari uang sendiri dengan berjualan koran di kereta api selama beberapa tahun. Kemudian Tommy bekerja sebagai operator telegraf, dan Tommy pun kemudian menjadi kepala mesin telegraf di Amerika. Saat usia Tommy 32 tahun, dunia tidak lagi gelap gulita ketika malam hari. Tommy yang dianggap bodoh oleh sekolah waktu kecil berhasil menciptakan bohlam lampu pijar yang mengubah wajah dunia selamanya. Jauh setelah ibunya wafat dan Tommy telah menjadi tokoh penemu pertama. Suatu hari di rumah dia melihat barang-barang lama keluarga. Tiba-tiba dia melihat kertas surat terlipat di laci sebuah meja. Dia membuka dan membaca isinya. Di surat itu tertulis, "Putra Anda anak yang bodoh. Kami tidak mengizinkan anak Anda bersekolah lagi." Demikian isi surat yang sesungguhnya yang dibawa dan diberikan Tommy kepada ibunya dahulu waktu sepulang sekolah. Tommy menangis berjam-jam setelah membaca surat itu. Dia kemudian menulis di buku diarinya, Thomas Alva Edison adalah seorang anak yang bodoh, yang karena seorang ibu yang biasa mampu menjadi seorang jenius pada abad kehidupannya. Jika kita menikmati lampu yang terang saat ini, ingatlah bahwa itu adalah hasil penemuan seorang Thomas Alva Edison. Tetapi seorang ibu yang menurut sekolah adalah anak yang bodoh, ibunya tidak mengatakan demikian. Ibunya melihat dengan cara yang berbeda dan mengatakan yang berbeda. Ibunya mengatakan kepada Tommy kecil bahwa dia adalah seorang yang jenius. Begitu Bapak dan Ibu, mungkin Bapak dan Ibu semua pernah mendengar kisah tentang Tommy, ataupun Bapak dan Ibu ketika kita sekolah dulu, kita mengenal penemuan-penemuan dari Thomas Alva Edison. Bagaimana kata-kata ternyata bisa mempengaruhi kehidupan seseorang. Andai saja saat itu sang ibu membacakan surat sesungguhnya yang mengatakan bahwa Tommy anak yang bodoh, mungkin kejadiannya, mungkin ceritanya tidak seperti cerita yang dialami oleh Thomas Alva Edison hari ini. Nah, Bapak dan Ibu, saya akan melanjutkan materi ini. Tadi cerita tentang Tommy, sekarang kita sama-sama belajar tentang gelombang otak. Boleh Pak Agus, punten, boleh ditampilkan slide gelombang otaknya Pak? Slide yang kedua ya, berikutnya ya Pak ya. Baik Bapak dan Ibu, sambil menunggu slide, sesungguhnya di dalam diri kita terdapat namanya pikiran sadar dan pikiran bawah sadar. Nah, Bapak dan Ibu bisa lihat di layar. Ini gambar gunung es sebetulnya. Gunung es itu, kalau yang kelihatan di permukaan itu sebetulnya kecil, tapi jauh di bawah dasar lautan, itu sebetulnya sangat besar sekali. Nah, ini menggambarkan kalau dalam pikiran kita, ada yang namanya pikiran sadar, ada yang namanya pikiran bawah sadar.
pikiran sadar atau nama lainnya conscious mind. Pikiran bawah sadar, subconscious mind. Nah, pikiran sadar kita ini bekerja sesungguhnya hanya 12%. Tapi pikiran bawah sadar kita bekerjanya jauh lebih besar dari itu. 88% pikiran bawah sadar kita bekerja. Nah, saya coba mengajak Bapak dan Ibu sama-sama mengingat kembali aktivitas kita dalam keseharian. Coba ketika kita bangun tidur, mungkin sebagian besar kita bangun ada yang di jam 4, ada yang di jam 4.30, atau ada yang di jam 5. Katakanlah yang bangun di jam 4.30. Biasanya kecenderungannya setiap hari kita bangun di jam tersebut. Di jam 4.30. Nah, kemudian setelah kita bangun, kemudian secara otomatis aja kita biasanya kemana? Kita ke kamar mandi. Kita ke kamar mandi, kemudian setelah di kamar mandi mungkin kita katakanlah kita BAK gitu ya, buang air kecil maksudnya. Kemudian kita gosok gigi, kemudian bagi yang muslim mengambil wudhu, kemudian setelah itu ada yang berangkat ke masjid ataupun ada juga yang sholat di rumah. Nah, dan itu kita lakukan, kita nggak perlu mikir lagi melakukannya. Itu otomatis saja kita lakukan setiap hari seperti itu. Nah, sama dengan ketika kita bangun tidur. Ketika kita bangun tidur, apakah kita dalam kondisi sadar kemudian kita terbangun? Enggak kan? Justru kita terbangun, katakanlah jam 4.30 atau jam 4, itu sudah otomatis saja kita bangun jam segitu. Dan kecenderungannya kalau kita sudah terbiasa bangun di jam segitu, maka nggak berubah itu. Itu lebih kurang seperti itu bangunnya. Nah, inilah yang dinamakan dengan pikiran bawah sadar. Kemudian, tadi kita ke toilet, kemudian kita bebersih, kemudian kita mengambil wudhu, kita sholat. Bagi yang muslim ya. Nah, kemudian ketika kita sholat, atau begini, setelah kita bangun tidur, apakah kita mikir enggak? Kita mau kemana ya setelah ini? Apakah kita mau ke toilet atau kita mau kemana? Tentu enggak kan? Otomatis saja kita melakukan itu. Kita masuk ke toilet dan seterusnya. Kemudian ketika kita sholat misalnya, ketika kita takbiratul ihram, kemudian kita di awal-awal kecil ya, kita masih mengingat-ingat gerakan sholat kita, bacaan sholat kita. Tapi setelah kita sudah terbiasa, kita nggak perlu mengingat-ingat lagi gerakan dan bacaan sholat kita. Bahkan saking sudah terbiasanya, habis takbiratul ihram, tahu-tahu nyadar udah salah malahan. Betul Bapak dan Ibu? Ada yang pernah melakukan hal yang sama? Ya, kadang seperti itu yang terjadi. Nah, itu yang dimaksudkan dengan pikiran bawah sadar. Jadi aktivitas keseharian kita sesungguhnya sebagian besar itu adalah pikiran bawah sadar. Saya lanjutkan kembali. Ketika kita udah keluar dari sholat, katakanlah kemudian kita ada yang mungkin mengaji, kemudian atau ada yang langsung mungkin mandi, kemudian sarapan dan berangkat ke kantor. Nah, ketika kita mau berangkat ke kantor, berangkat ke tempat kerja kita, di awal-awal mungkin kita masih mungkin ketika baru pertama kita di tempat kerja kita masih mengingat jalan-jalan yang kita lalui. Tapi berikutnya setelah kita sudah terbiasa, kita nggak perlu mengingat-ingat lagi jalan yang kita lalui. Tahu-tahu sudah bergerak secara otomatis dan sudah sampai ke kantor.
sekali lagi, ini apakah pekerjaan dari pikiran sadar atau pekerjaan dari pikiran bawah sadar? Ini adalah pekerjaan dari pikiran bawah sadar, Bapak dan Ibu. Nah, kemudian seketika kita sampai ke tempat kerja, terus kita mungkin langsung ke ruang kerja kita, itu pun kita nggak mikir lagi, otomatis saja kita sudah melakukannya. Kemudian kita mulai bekerja, selanjutnya kita katakanlah jam istirahat, kemudian kita sholat misalnya, setelah itu apa? Kita makan siang. Kita nggak mikir lagi, kita perlu makan siang atau enggak hari ini. Tapi kita langsung aja makan siang. Selanjutnya, ketika selesai, kemudian sampailah waktunya kita pulang. Kemudian ketika kita pulang, apakah kita masih mikir lagi untuk pulang ke rumah lewat jalan mana? Enggak, Bapak dan Ibu. Kita otomatis saja kita menuju ke rumah kita pulang. Nah, coba kita bayangkan. Dari yang keseharian kita, sebagian besar ternyata dipengaruhi oleh pikiran bawah sadar kita. Itu contoh dari pikiran bawah sadar. Nah, kemudian kita lihat ada pikiran sadar, ada pikiran bawah sadar. Pikiran sadar mempengaruhi 12% aktivitas kehidupan kita. Pikiran bawah sadar ternyata 88% mempengaruhi aktivitas kehidupan kita. Kalau kita lihat angka ini, berarti peran pikiran bawah sadar sangat besar sekali dalam kehidupan kita. Peran pikiran bawah sadar, saya ulangi kembali, sangat besar sekali pengaruhnya dalam kehidupan kita. Nah, ketika dia memiliki pengaruh besar, maka tentu pikiran bawah sadar ini sesungguhnya mengendalikan diri kita juga. Nah, karena kita tahu pikiran bawah sadar ini mampu mengendalikan diri kita, maka selayaknya kita perlu memberikan fokus perhatian kita terhadap pikiran bawah sadar ini. Karena kalau kita tidak paham tentang apa itu pikiran bawah sadar, maka sebetulnya ini bisa memberikan dampak negatif. Nah, kita kembali ke cerita Tommy tadi. Andai sang ibu mengatakan bahwa Tommy anak yang bodoh, apa kira-kira yang terjadi Bapak dan Ibu? Bisa jadi kita tidak akan menyaksikan kehidupan Tommy seperti hari ini. Beliau menemukan banyak penemuan-penemuan yang beliau lakukan, salah satunya adalah penemuan bola lampu. Nah, kalau seandainya ibunya mengatakan Tommy adalah anak yang bodoh. Nah, ketika ibunya mengatakan bahwa Tommy adalah anak yang jenius, itu masuk dalam pikiran bawah sadar Tommy bahwa dia memiliki kemampuan yang luar biasa. Nah, hati-hati dengan kata-kata kita. Ketika kita mengatakan anak kita bodoh, anak kita malas, anak kita dan sejenisnya kata-kata negatif, maka sesungguhnya kata-kata ini bisa masuk dalam pikiran bawah sadar anak. Nah, ketika dia masuk dalam pikiran bawah sadar, sulit sebetulnya Bapak dan Ibu untuk bisa melepaskannya. Dia akan terkungkung dalam diri anak kita. Kata-kata kita, kata-kata negatif tadi bisa terkungkung dalam pikiran bawah sadar anak kita. Nah, ketika dia berada dalam pikiran bawah sadar anak kita, maka tidak mudah, sulit untuk melepaskannya.
Dan ketika dia tidak bisa lepas, ketika dia sudah masuk dalam pikiran bawah sadar, dia tidak bisa lepas, maka dia akan mempengaruhi kehidupan ananda kita. Saya punya pengalaman dalam melakukan treatment optimasi. Sekitar hampir 2 tahun yang lalu, ada seorang bapak-bapak, usianya sudah 40-an waktu itu. Beliau sebetulnya sering berbicara di depan publik, sering memberikan ceramah gitu ya, sering memberikan materi. Tapi seringkali ketika audiens sudah di atas 50 orang, biasanya beliau sudah nervous. Biasanya beliau sudah nervous kalau sudah di situ. Tapi kalau misal di bawah 50, beliau masih biasa saja. Nah, suatu ketika beliau pernah berbicara di depan 2.000 orang. Apa yang terjadi Bapak dan Ibu? Beliau lupa dengan materi yang akan disampaikannya. Ketika mau naik panggung, beliau berkeringat dingin, tangannya bergetar. Dan beliau lupa dengan apa materi yang akan disampaikan. Kemudian saya coba gali apa yang terjadi kepada Bapak ini. Saya coba gali di 10 tahun ke belakang, kemudian 20 tahun, sampai akhirnya ketika beliau SD dan sebelum beliau sekolah. Ternyata beliau pernah mengalami ketertekanan. Saat itu ibunya sedang mengalami ketertekanan, sering, dan beliau sendiri ketika usia 4 tahun sering dibully oleh temannya. Pernah suatu ketika sang bapak ini ketika usia 4 tahun sedang manjat pohon. Oleh temannya, beliau diejekin macam-macam dengan kata-kata yang bagi beliau sangat menyakitkan. Akhirnya beliau melompat dari atas pohon yang tingginya 4 meter. Beliau terjun ke bawah, tapi syukurlah nggak sampai cedera saat itu. Allah menyelamatkan. Kemudian saya coba gali emosi apa yang terjadi pada saat itu. Beliau masih mengingatnya dengan cukup kuat. Dan ternyata memori yang negatif yang masuk, yang memori negatif ya, kejadian itu menimbulkan memori negatif bagi beliau. Menimbulkan memori negatif yang terekam sangat kuat dalam pikiran bawah sadar beliau. Kemudian saya coba bantu lepaskan memori tadi, memori negatif tadi. Kemudian saya lakukan, saya coba bantu, alhamdulillah akhirnya bisa lepas. Dan setelah itu apa yang terjadi? Beliau merasakan jauh lebih nyaman, hati pikirannya lebih lapang, dan beliau coba membayangkan seandainya beliau bicara di depan banyak orang lagi, dan ternyata saat itu beliau merasakan beliau jauh lebih percaya diri. Apa yang terjadi Bapak dan Ibu? Tidak hanya secara psikis sebetulnya. Bapak Ibu, sang bapak tadi juga mengalami sakit secara fisik sebenarnya dari peristiwa masa lalu yang dialaminya. Ternyata beliau sering mengalami permasalahan di pencernaan, di lambung. Setelah saya coba telusuri, ternyata apa yang dialami beliau di masa lalu, salah satunya adalah ketertekanan yang beliau rasakan. Dan akhirnya berdampak secara psikis dan berdampak juga secara fisik. Bapak dan Ibu, kita kembali ke tentang kepikiran bawah sadar. Ternyata kejadian yang kita alami sesungguhnya bisa terekam dalam pikiran bawah sadar kita. Baik kejadian yang positif maupun kejadian yang negatif. Kejadian yang positif tentu akan memberikan dampak positif ke dalam kehidupan kita di masa yang akan datang. Tapi kejadian yang negatif tentu akan memberikan dampak negatif pula ke dalam diri kita. Nah,
ketika kejadian yang negatif ini, yang menurut kita ini adalah hal yang negatif, persepsi kita mempersepsikan sebuah hal yang negatif, maka dia akan terus berada dalam pikiran bawah sadar kita, dan ini akan membuat beragam masalah secara psikis maupun secara fisik. Nah, begitu Bapak dan Ibu. Nah, kemudian kalau kita lihat di depan di tampilan gambar ada conscious mind. Conscious mind itu bekerja 72 jam. Pikiran sadar kita itu maksimal hanya 72 jam bekerja. Jadi kalau kita ngobrol-ngobrol biasa, nah itu mungkin masuk dalam pikiran bawah sadar. Tapi kalau dia masuk dalam pikiran bawah sadar kita, tidak 72 jam Bapak dan Ibu. Dia akan bekerja dalam diri kita selama 24 jam. Itulah yang dinamakan dengan subconscious mind atau pikiran bawah sadar. Pak Agus, boleh kita lanjutkan ke slide berikutnya, Pak? Pak Agus, boleh kita lanjutkan? Nah, terima kasih Pak Agus. Kita lihat tampilan di layar program alamiah bawah sadar. Nah, bagaimana sebuah peristiwa, sebuah kejadian, atau buku yang dibaca, dan lain-lain, itu sesungguhnya masuk ke dalam diri kita lewat panca indera. Nah, ini yang dinamakan dengan stimulus eksternal. Stimulus eksternal ini bisa orang tua, bisa teman, bisa guru, nah, atau bisa juga film, majalah, pelajaran, dan lain-lain. Ini stimulus eksternal. Kemudian dia masuk ke panca indera kita. Kita bisa lihat, bisa rasakan, bisa dengar. Nah, kemudian dia masuk ke dalam pikiran sadar kita. Nah, sampai di pikiran sadar, ada yang namanya reticular activating system. Atau disingkat dengan RAS. RAS itu adalah reticular activating system. Atau bahasa lainnya filter. Filter ini dia berfungsi sebagai penyaring. Yang namanya filter penyaring ya. Dia berfungsi sebagai penyaring. Ketika filternya tidak aktif, maka dia akan masuk ke dalam pikiran bawah sadar kita. Ketika filternya tidak aktif atau non-aktif, maka dia bisa masuk dalam pikiran bawah sadar kita. Tapi ketika filternya aktif, maka tidak bisa masuk. Informasi dan lain-lain yang kita rasakan tadi nggak bisa masuk. Nah, ketika satu kejadian, satu peristiwa, dan lain-lain masuk dalam pikiran bawah sadar kita, dan persepsi kita ini adalah hal yang negatif, nah, dia akan terkungkung terus dalam diri kita. Tapi sebaliknya hal positif, dia akan membantu membuat kita menjadi lebih baik. Nah, kondisi seperti apa yang bisa membuat masuknya sebuah kejadian atau peristiwa dalam pikiran bawah sadar kita? Pertama, kejadian yang berulang-ulang dilakukan. Itu bisa masuk dalam pikiran bawah sadar kita. Kejadian, saya ulangi lagi, kejadian yang berulang-ulang kita lakukan, itu masuk dalam pikiran bawah sadar kita. Contoh, seperti yang disebutkan tadi, ketika kita bangun, kemudian kita ke kamar mandi, dan seterusnya, itu selalu kita ulang-ulang, sehingga dia masuk dalam pikiran bawah sadar kita. Atau kita berangkat ke kantor, ketika sudah berulang, dia masuk dalam pikiran bawah sadar kita. Kita nggak mikir lagi kita harus lewat jalan mana. Sudah otomatis saja kita arahkan kendaraan kita menuju ke tempat kerja kita. Nah,
kondisi yang berulang-ulang bisa masuk dalam pikiran bawah sadar kita. Kemudian kondisi yang berikutnya adalah kondisi yang tenang, nyaman, menghanyutkan. Itu juga bisa masuk dalam pikiran bawah sadar kita. Itu akan membuat ras menjadi tidak aktif. Ini yang dinamakan dengan gelombang alfa. Gelombang alfa adalah kondisi yang tenang, nyaman, sampai kita terhanyut. Itu yang namanya gelombang alfa. Itu bisa membuat langsung masuk dalam pikiran bawah sadar kita. Ras kita menjadi tidak aktif. Nah, atau ada satu kejadian yang membuat kita tersentak hati kita, itu juga bisa masuk dalam pikiran bawah sadar kita, yang membuat ras menjadi tidak aktif. Nah, makanya perlu berhati-hati nih ketika kita berbicara dengan anak. Jangan sampai kita bilang ke anak kita, "Nak, kamu kok malas sih, Nak? Kok kamu bodoh sih," misalnya. Bapak dan Ibu, hindari betul kata-kata negatif seperti itu. Karena kalau itu dilakukan, maka akan terekam dalam pikiran bawah sadarnya, dan itu akan menimbulkan apa? Dampak secara psikis, secara mental, bahkan secara fisik. Saya pernah di tim kita, ya, kita pernah menangani ada anak yang sering dibilang malas, sering dibilang bodoh, sering dibilang kata-kata negatif. Apa yang terjadi Bapak dan Ibu? Ternyata memang benar, anaknya jadi seperti itu. Ini yang kalau dalam bahasa kita doa orang tua itu makbul gitu ya bagi anak-anak kita. Jadi perlu sekali kita menghindari kata-kata negatif Bapak dan Ibu buat anak-anak kita. Termasuk buat diri kita juga harus kita hindari untuk mengatakan hal negatif. Kok aku jadi malas sih? Misal seperti itu. Hindari. Kita ganti dengan kata lain, kata positif. Kenapa itu bisa terjadi? Nah, boleh kita masuk slide berikutnya Pak, yang materi tentang air pun bisa mendengar ya. Nah, makasih Pak Agus, luar biasa, Pak Agus langsung otomatis nih. Nah, ada sebuah penelitian yang dilakukan oleh Dr. Masaru Emoto. Ini air yang sama Bapak dan Ibu. Air yang sama, kemudian diletakkan dalam dua buah wadah yang berbeda. Wadah yang pertama diberikan kata-kata thank you. Terima kasih. Kemudian wadah yang satunya lagi diberikan kata-kata I will kill you. Saya ingin membunuhmu. Kemudian, dari dua wadah yang diucapkan kata-kata yang berbeda, dilakukanlah penelitian dengan alat tertentu, dan ternyata kata-kata positif, wadah yang diberikan kata-kata thank you, membentuk pola kristal yang bagus sekali. Tapi sebaliknya, wadah yang diberikan kata-kata yang negatif tadi, I will kill you, nggak jelas bentuknya, hancur berantakan. Artinya apa Bapak dan Ibu? Artinya, air pun bisa mendengar apa yang kita ucapkan. Air pun bisa mendengar apa yang kita ucapkan. Nah, Bapak dan Ibu tentu sama-sama kita paham ya semua. Tubuh kita terdiri dari 70% air. Bayangkan, kalau kata-kata negatif masuk ke dalam diri kita atau ke dalam ananda kita, maka air yang ada di dalam tubuh kita akan membentuk pola yang berantakan. Tapi sebaliknya, air yang
diberikan, kalau kita setiap hari memberikan kata-kata positif ke dalam diri kita, maka atau ke ananda kita, maka air yang ada di dalam tubuh kita juga akan membentuk pola kristal yang sangat bagus. Nah, ternyata secara ilmiah bisa kita lihat, bisa kita buktikan kata-kata negatif dan positif itu bisa mempengaruhi diri kita dan ananda kita, bahkan siapa saja lawan bicara kita. Dan Ibu, saya ingin bercerita lagi tentang sebuah penelitian di Amerika. Nah, penelitiannya begini. Jadi yang meneliti Profesor John Berg, kalau saya nggak salah namanya. Beliau melakukan penelitian terhadap 2 kelompok mahasiswa. Jadi ada 2 kelompok mahasiswa. Satu kelompok diberikan treatment untuk setiap pagi, setiap hari mengatakan ke diri mereka masing-masing bahwa mereka adalah orang yang selalu bahagia, orang yang selalu bersemangat, orang yang berkelimpahan, dan semua kata-kata positif. Itu setiap hari disebutkan ke diri masing-masing. Kemudian kelompok yang kedua, setiap hari selama 1 bulan mengucapkan kata-kata negatif ke diri mereka masing-masing. Saya bodoh, saya malas, dan seterusnya. Pokoknya kata-kata negatif. Sampailah akhirnya 1 bulan pun tiba. 2 kelompok ini diminta untuk menuju kampus mereka masing-masing. Melewati sebuah lorong, mereka menuju ke sebuah ruangan, kemudian melewati sebuah lorong. Nah, kelompok yang pertama berjalan menyusuri lorong. Kemudian ada 100 panelis yang memperhatikan gerak-gerik mereka. Kemudian di sepanjang lorong tadi dipasang kamera untuk melihat gerak-gerik dari setiap orang yang ada di masing-masing kelompok. Kelompok pertama berjalan, kemudian dari pengamatan panelis yang 100 orang tadi, ternyata 95% mengatakan bahwa kelompok pertama yang setiap harinya menyebutkan kata-kata positif tadi berjalan dengan penuh ceria, dengan penuh bahagia, wajahnya berseri-seri, dan kelihatan bersemangat. Kemudian kelompok yang kedua berjalan menyusuri lorong. Dari pengamatan panelis, kelompok kedua ini kelihatan tidak bersemangat, mukanya kusut, berjalannya juga tidak tidak bersemangat lah pokoknya berjalannya. Bahkan ada yang pakai baju rapi, pakai jas dan lain-lain, tetap aja kelompok kedua ini tetap menunjukkan tidak bersemangat. Sebaliknya kelompok 1 tadi yang setiap hari menyebutkan kata-kata positif, walaupun ada yang pakai kaos oblong, tetap mereka kelihatan bersemangat. Apa yang bisa kita simpulkan Bapak dan Ibu? Ternyata kata-kata yang diucapkan oleh setiap orang yang ada di kelompok tadi selama 1 bulan telah mempengaruhi kondisi psikis dan mental mereka, termasuk fisik mereka. Artinya apa? Kita kembali ke judul kita. Pemrograman pikiran bawah sadar.
ternyata kata-kata kita bisa mempengaruhi diri kita, baik secara fisik, baik secara psikis maupun secara fisik. Maka berhati-hatilah kita dengan kata-kata kita. Nah, saya ingin mengajak Bapak dan Ibu untuk exercise sekarang. Boleh Pak Agus Praetno, punten, boleh dimasukkan ke slide yang ada gambar gajah. Slide berikutnya. Nah, Bapak dan Ibu, coba perhatikan gambar gajah di depan. Kemudian sekarang Bapak dan Ibu coba pejamkan mata masing-masing. Coba pejamkan matanya masing-masing. Nah, saya akan mengucapkan kata-kata berikut ini Bapak dan Ibu. Sudah dipejamkan mata semua? Sudah pejamkan mata semuanya? Kalau sudah, oke, sama-sama kita mulai exercise kita. Bapak dan Ibu, jangan bayangkan ada gajah di antara kita. Tidak ada gajah di antara kita. Jangan Bapak dan Ibu bayangkan ada gajah yang besar, yang belalainya panjang, yang ekornya bergerak-gerak, yang bulunya berwarna coklat. Jangan Bapak dan Ibu bayangkan. Tidak ada gajah di antara kita. Jangan Bapak dan Ibu bayangkan ada gajah yang badannya besar, belalainya yang panjang, kemudian bulunya berwarna coklat. Nggak ada gajah di antara kita Bapak dan Ibu. Sekali lagi, tidak ada gajah di antara kita. Nggak ada tuh gajah berwarna coklat. Nggak ada. Tidak ada gajah yang besar itu. Nggak ada. Gajah yang besar itu nggak ada Bapak dan Ibu. Gajah yang berwarna coklat itu nggak ada Bapak dan Ibu. Belalai yang panjang itu juga nggak ada. Jangan Bapak dan Ibu bayangkan. Jangan Bapak dan Ibu bayangkan ada. Nah sekarang, oke, kalau sudah, nah, apa yang Bapak dan Ibu rasakan ketika tadi memejamkan mata? Apa yang terbayang? Apakah yang terbayang tidak ada sama sekali apa-apa, atau sebaliknya, yang terbayang gajah? Tidak ada sama sekali. Baik. Gajahnya semakin jelas menurut Bu Bella Najela. Oke. Nah, dari gajahnya semakin jelas ya Bapak dan Ibu ya. Oke, baik. Nah, apa saya sudah sering kali ya melakukan exercise seperti ini. Ternyata sebagian besar selalu mengatakan justru yang terbayang itu gajah. Nah, sebagian besar mengatakan justru yang terbayang itu gajah. Bahkan ketika disebutkan gajah, semakin besar tampilan gajahnya. Iya. Apa kesimpulannya Bapak dan Ibu? Ternyata pikiran kita tidak bisa membedakan kata-kata negatif. Yang terekam adalah justru kata-kata yang kita sebutkan yang di ujungnya. Misal nih contohnya, ketika kita bilang ke Ananda kita, "Nak, jangan malas ya, Nak." Yang terekam apa Bapak dan Ibu? Yang terekam adalah malas. Yang terekam adalah malas. Atau contoh ini lagi saya mau berikan nih, biar gambarnya semakin jelas. Ketika anak-anak kita usianya mungkin sekitar 2 tahunan baru pandai belajar berjalan, atau 1,5 tahun gitu ya, masih suka lari-lari. Biasanya gini, kita orang umumnya ya, orang tua mengatakan bilang gini, "Nak, jangan lari, Nak. Nak, jangan lari, Nak." Coba Bapak dan Ibu ingat-ingat kembali ke anak-anak kita.
justru anak-anak kita yang kita bilang jangan lari tadi, justru biasanya semakin kencang larinya. Karena yang terekam dalam pikirannya adalah lari. Yang terekam adalah lari. Nah, oleh karena itu apa yang harus kita ucapkan? Nah, jalannya pelan-pelan ya, Nak. Atau stop ya, Nak. Insya Allah akan anak kita akan pelan-pelan berjalan. Atau kalau ini bagi Bapak dan Ibu guru yang mungkin punya pengalaman mengajar anak-anak. Dia pernah nih, saya sering kali menemukan. Bilangnya begini, Nak jangan ribut ya, Nak, jangan ribut. Atau mungkin di rumah anak-anak lagi main, kita kepengen tenang nih. Tapi kita bilangnya jangan ribut. Apa yang terjadi? Ribut Bapak dan Ibu. Mestinya gimana yang kita lakukan? Pelan-pelan ya, Nak. Sekarang suaranya disimpan. Nah, begitu. Jadi, hari ini kita belajar bagaimana kita menggunakan kata-kata yang tepat buat anak kita. Contoh lagi. Ini saya kebetulan lama tinggal di Pontianak, memang asalnya dari Pontianak. Kalau di sana di Melayu Pontianak itu ada kata-kata ibunya begini. Kalau ibu marah dengan anak, enggak bilangnya bukan kata-kata negatif, bilangnya kata-kata positif. Bilangnya gini, kebetulan ada beberapa teman saya dari Pontianak ya, yang hadir. Bilangnya begini, betuah raya. Bilangnya begitu. Betuah itu artinya beruntung dalam bahasa Melayu. Raya itu besar. Jadi kalau misal anaknya nakal, dia bilang, Nak, kau ini betuah raya, Nak. Nah, gitu bahasanya. Nak, kamu ini untung besar. Jadi, karena kata-kata adalah doa, dan tadi kita sudah belajar bahwa air pun bisa mendengar, tubuh kita 70% dari air, dan kata-kata itu bisa masuk dalam pikiran bawah sadar. Kalau sudah masuk dalam pikiran bawah sadar, dia akan terekam kuat dan sulit untuk lepas. Maka ketika kita marah dengan anak-anak, tetap gunakan kata-kata positif. Coba kita temukan deh kata-kata positif kita untuk anak-anak kita. Kalau kita marah. Nah, jadi jangan pernah ada kata-kata yang negatif buat anak-anak kita. Karena ketika kita mengatakan itu adalah doa, kemudian dia terekam dalam pikiran bawah sadarnya, dan ketika dia tidak bisa lepas, itu akan membuat kondisi negatif di kemudian hari. Saya pernah juga melakukan treatment di tim di Office Solution ya. Ada cukup banyak sebenarnya anak-anak yang seringkali marah dengan orang tuanya, marah dengan ibunya, marah dengan ayahnya, dan marahnya itu menjadi dendam. Tidak mudah untuk melepaskan dendam mereka dengan orang tua ternyata. Bagi kita yang nggak pernah mengalami mungkin nggak bisa merasakan itu. Tapi bagi anak-anak yang pernah merasakan itu ternyata berat bagi mereka. Mereka dendam dengan orang tuanya karena pernah diberikan kata-kata negatif. Nah, ini pengalaman juga. Saya pernah langsung menangani sendiri. Usianya sudah 25 tahun, sudah bekerja, sudah selesai sekolah. Dia mengalami sariawan. Sudah belasan tahun dia mengalami sariawan, dan badannya kurus. Minum itu sangat sedikit sekali. Kemudian makan juga sulit. Bahkan ada menurut dokter ini autoimun. Kemudian menurut satu lagi saluran dari mulut ke lambung ya, ke dewa tenggorokan, karena itu menyempit. Jadi udah sariawan, kemudian salurannya menyempit lagi sehingga minuman dan makanan yang dimasuk juga sulit. Setelah ditelusuri ternyata apa? Si anak ini pernah dimarahi oleh orang tuanya ketika kelas 7 SMP.
ketika kelas 7 SMP pernah dimarahi oleh orang tuanya karena dia main game waktu itu. Ternyata apa yang disampaikan ke orang tuanya ini menimbulkan persepsi negatif ke dalam dirinya. Ternyata masuk dalam pikiran bawah sadarnya. Dan akhirnya menimbulkan dampak secara psikis dan secara fisik. Kemudian setelah saya coba telusuri, kemudian saya bantu lepaskan, saya ajak beliau untuk melepaskan. Ternyata beliau mau melepaskan. Treatmentnya jam 5 sore, waktu itu jam 5.20 mulai treatment. Kemudian menjelang maghrib ternyata beliau bisa minum air putih 1 gelas. Yang tadinya beliau hanya bisa minum sedikit. Menjelang maghrib beliau bisa minum 1 gelas air putih. Kemudian beliau merasa nyaman dan mulutnya sudah nggak perih lagi. Kemudian setelah itu sholat maghrib, kemudian dilanjutkan lagi treatment, pulang itu benar-benar sehat dan nyaman. Ternyata Bapak dan Ibu, kata-kata yang negatif itu bisa masuk dalam pikiran bawah sadar seseorang, bawah sadar anak kita. Dan ketika dia masuk, dia tidak bisa lepas dari dalam diri kita. Untuk melepaskannya tidak mudah. Perlu teknik-teknik khusus dari tertentu untuk melepaskan pikiran apa hal yang negatif tadi agar bisa keluar dari pikiran bawah sadar. Nah, oke. Boleh kita lanjutkan lagi. Nah, sekarang kita masuk ke slide berikutnya. Baik, terima kasih Pak Agus, luar biasa. Nah, ini berkaitan dengan apa yang kita pikirkan. Kenapa hal positif dan hal negatif tadi bisa mempengaruhi diri kita? Karena ternyata menurut riset dari Dr. David Hawkins, beliau selama 29 tahun melakukan riset, nama ilmunya kinesiologi. Ternyata orang yang marah, orang yang takut, orang yang punya kesedihan mendalam, frekuensi energinya itu rendah. Kalau kita lihat di tabel, di layar, orang yang marah itu frekuensi energinya 150. Orang yang punya kesedihan mendalam 75. Orang yang rasa bersalah, rasa malu, itu rendah sekali. Bayangkan Bapak dan Ibu, kalau misal ada ananda kita, ada orang-orang terdekat kita, pernah kita ucapkan kata-kata negatif ke mereka, kemudian ternyata tersimpan dalam pikiran bawah sadar mereka, kemudian akhirnya menimbulkan apa? Frekuensi energi tubuhnya rendah, dan itu menimbulkan kondisi negatif yang berkepanjangan. Tetapi sebaliknya, kalimat positif, kata-kata positif, pikiran yang positif, itu juga memancarkan frekuensi energi tertentu. Misal, orang yang punya kemauan yang keras, orang yang menerima, ikhlas, itu frekuensi energinya 350-400. Bayangkan kalau kata-kata kita yang kita ucapkan ke anak-anak kita itu berisi kata-kata positif yang selalu membuat semangat mereka. Yang selalu membuat mereka jadi bersemangat, kemudian yakin bahwa dia bisa. Maka frekuensi energinya akan naik dan itu akan mempengaruhi secara positif. Nah, jadi mulai saat ini sesungguhnya Bapak dan Ibu bisa memprogram pikiran bawah sadar Ananda Bapak dan Ibu masing-masing. Caranya gimana? Kita tahu bahwa pikiran bawah sadar itu bekerja di gelombang alfa di antaranya. Gelombang alfa ini gimana? Kondisi yang tenang, kondisi yang nyaman, ajak Ananda kita bicara.
bicara berdua, ajak ngobrol. Kalau misal selama ini kita melihat anak kita masih belum apa katakanlah ini contoh ya, contoh yang sederhana. Katakanlah misal gini, di kondisi pandemi sekarang Bapak dan Ibu sering mendampingi anak-anak belajar. Katakanlah nih nilai matematikanya rendah. Sampaikan begini, Ibu yakin kamu bisa loh nak matematika. Kamu bisa hebat matematika. Ibu yakin itu. Tinggal sekarang kita temukan cara untuk menemukan kehebatan Luna. Ibu yakin itu. Nah, itu kata-kata positif. Tapi mungkin Bapak dan Ibu bisa formula sendiri kata-kata yang tepat untuk Ananda. Karena ternyata Bapak dan Ibu, ini dari penelitian yang pernah dilakukan, 85% terkait kecerdasan itu kan disebabkan oleh faktor IQ. Saya ulangi kembali. Ternyata 85% masalah terkait kecerdasan bukan disebabkan oleh faktor IQ, tapi ternyata disebabkan oleh faktor psikis Bapak dan Ibu. Yang terkait dengan apa? Dengan soul and mind. Terkait dengan hati dan pikiran kita. Ternyata 85% masalah terkait kecerdasan bukan disebabkan oleh faktor IQ. Dan ini saya dan tim alami sendiri. Kita melakukan banyak treatment ke anak-anak. Ada yang tadinya nilainya matematikanya 0, 4, 3, 2. Itu sudah sangat sering sekali. Tapi apa yang kemudian kita telusuri penyebabnya? Oh, ternyata penyebabnya faktor psikis, bukan faktor IQ. Ternyata penyebabnya apa? Dia merasa nggak suka dengan matematika, merasa matematika itu menyulitkan, kemudian dia malas berhitung, dia pernah diejeki teman, ada yang pernah dimarahi guru, di rumah mamanya sering marah-marah, dan lain-lain. Nah, ternyata faktornya itu. Kemudian kita bantu lepaskan kondisi-kondisi negatif tadi yang ada di pikiran bawah sadarnya. Apa yang terjadi Bapak dan Ibu? Banyak sekali kita mendapatkan laporan datangnya di hari Sabtu, kemudian hari Senin masuk sekolah, pulang sekolah nilai matematikanya 80-90. Dan itu sangat sering sekali kita mengalami seperti itu. Sekali lagi, faktornya ternyata bukan faktor IQ. Faktornya adalah faktor psikis sebenarnya. Yang tadi kita di awal, gelas kosong. Nah, ketika dibuka tutup gelasnya, maka air akan masuk. Ketika tutupan-tutupan negatif kita buka, maka apa yang Ibu sampaikan, itu akan mudah masuk ke anak kita. Ada banyak kasus juga, ada anak-anak yang merasa selama ini ibunya terlalu memaksa, ayah yang terlalu memaksa ketika belajar. Kemudian kita bantu lepaskan kondisi-kondisi negatif tadi. Kemudian ibunya laporan, ternyata anaknya nggak perlu dipaksa-paksa lagi sekarang belajar, sudah belajar sendiri. Nah, dengan ibu juga dengan orang tua juga jadi nurut. Nah, seperti itu. Nah, inilah yang ternyata faktornya adalah faktor psikis sebenarnya. Nah, Bapak dan Ibu bisa memprogram itu ke Anda. Bisa memprogramnya. Nanti di bagian sesi akhir saya akan berbagi kepada Bapak Ibu tips untuk merilis hal negatif yang ada di pikiran bawah sadar kita dan juga ke Anda. Nah, siap Bapak dan Ibu ya. Nah, satu lagi tentang pikiran bawah sadar. Beberapa tahun yang lalu, jadi kita punya siswa ini mau ulangan, siswa kelas 12 SMA. Ulangan matematika waktu itu. Dan guru yang seharusnya mengajar tiba-tiba sakit, jadinya berhalangan. Akhirnya dicarilah guru pengganti. Guru penggantinya ternyata menyiapkan materi lain. Kemudian masuk ke ruangan, siswanya minta materi yang berbeda. Akhirnya sang guru ini nggak siap.
Nah, sang guru nggak siap dengan materi. Akhirnya apa yang terjadi? Karena sebagai guru pengganti, beliau nervous dengan materi yang diminta siswa adalah materi kalkulus. Nah, akhirnya kita lakukan treatment ke sang guru. Kita lepaskan rasa nervousnya, kemudian kita recalling materi kalkulus yang pernah dipelajarinya waktu SMA. Dan ternyata beliau kemudian naik ke lantai atas, masuk ke kelas. Tangannya seperti bergerak sendiri menjelaskan materi kalkulus. Pikirannya seperti lancar sekali mengingat materi-materi itu. Ternyata Bapak dan Ibu, pikiran bawah sadar itu sesungguhnya bisa kita recalling, bisa kita panggil ulang. Ada 4 cara berpikir. Salah satunya adalah recalling. Nah, ada satu pengalaman lagi. Ini mahasiswa UI, waktu itu semester 2. Datang ke kantor dalam kondisi kusut sekali. Bawa buku textbook English, kemudian bawa tebal lagi, kemudian bawa slide in English juga. Mau ulangan, mau ujian, kami bingung dengan materi. Kemudian kita lakukan treatment, lepaskan dulu secara psikisnya, rasa kesulitan-kesulitannya. 20 menit selesai, kita lakukan treatment, apa yang terjadi Bapak dan Ibu? Justru setelah dia buka buku, dia buka slide, dia yang jelasin sama gurunya, yang tadinya mau ngajarnya. Udah lancar dia jelasin. Dan hasil ujiannya nilainya bagus, IPK-nya 3,24. Pengalaman lagi ada mahasiswa UI, program doktoral. Dia lagi kerjakan disertasi. Nggak selesai-selesai disertasinya. Kemudian kita coba bantu treatment. Ternyata persoalannya bukan tidak mampu secara IT. Karena sudah melewati jenjang doktoral. Tapi ternyata ada faktor psikis yang mengganggunya. Kita bantu, kemudian kita rilis. Alhamdulillah enak kan. Kemudian setahun kemudian saya ketemu dengan sang ibu. Cukup 1 kali aja waktu treatmentnya. Beliau datang ke kantor, cerita bahwa sekarang beliau sudah doktor. Dan beliau sudah menyelesaikan program doktoralnya 6 bulan yang lalu. Luar biasa Bapak dan Ibu. Sekali lagi, ternyata faktornya adalah bukan faktor IT, tapi faktor psikis Bapak dan Ibu. Nah, jadi ini yang perlu kita yang perlu kita pahami bersama, kita belajar bersama. Kita perlu memformulasi ulang kata-kata kita. Bahwa sesungguhnya kita bisa memprogram anak kita. Kita mau program anak kita positif, anak kita negatif atau positif tergantung kita. Tentu kita mau program yang positif. Oleh karena itu, ubah kata-kata kita, insya Allah akan berubah juga hasilnya. Karena apa yang terjadi di hari ini adalah hasil masa lalu. Maka apa yang kita inginkan di masa depan untuk anak kita adalah hasil dari kita saat ini. Nah, mari kita program pikiran bawah sadar anak kita dengan kata-kata, dengan kalimat-kalimat yang positif. Sebetulnya ada slide slide teknik optimasi kecerdasan. Nanti boleh ya Pak Agus, punten Pak Agus boleh ditampilkan slide teknik optimasi kecerdasan. Nah, skemanya sederhana Bapak dan Ibu, bisa dilihat di layar. Ketika ada hal negatif yang ada dalam diri Ananda kita atau dalam diri kita, itu sebenarnya seperti gelas yang tertutup. Apa yang terjadi ketika kita tuangkan air ke dalam gelas? Maka sebagus apapun, sejernih apapun, air yang kita tuangkan nggak bisa masuk ke dalam gelas. Coba sekarang kita geser, tutup gelasnya seperti poin 2. Apa yang terjadi? Artinya secara psikis, kita coba dirilis tuh, kita coba buang tuh psikis-psikis yang hal negatif tadi. Nah, kalau dalam dalam gambar ini tutup gelasnya kita geser. Nah, atau kemudian kita buang tutup gelasnya. Kita buang tuh masalah psikis Ananda kita. Apa yang terjadi? Insya Allah semua air yang kita tuangkan masuk ke dalam gelas. Begitu juga dengan apa yang kita harapkan hal positif ke Ananda juga akan bisa masuk ke dalam diri Ananda.
Termasuk tentang gadget. Kita pernah banyak sekali menangani anak-anak yang kecanduan gadget. Tadinya ada yang dari Jakarta, kemudian datang ke Bogor, selama di perjalanan ibunya cerita main gadget terus sepanjang perjalanan. Kemudian setelah itu kita lakukan treatment, kemudian ibunya kaget, kok selama perjalanan pulang, kok nggak main gadget lagi, nggak pegang gadget lagi. Ternyata perubahannya sangat cepat setelah kita lakukan treatment. Nggak mau main gadget lagi. Bahkan ada anak yang gadgetnya dimasukkan dalam tempat sampah. Sampai seperti itu. Oke. Nah, kita masuk ke... Nah, kalau berkait ini kita bicara tadi tentang apa? Tentang secara ilmiah ya. Nah, kita bicara tentang spiritual belt. Kalau kita bicara spiritual belt bagi yang muslim, kita bisa buka surah Taha ayat 25 sampai 28. Tentu kita mungkin sudah hafal semua ya. Wal asri innal insana lafi khusr. Mohon maaf. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ini doa Nabi Musa kepada Allah ketika akan bertemu dengan Firaun. Ya Allah, lapangkanlah untukku dadaku. Nah, itu berkaitan dengan apa? Dengan rasa, dengan pikiran bawah sadar. Nabi Musa berdoa kepada Allah, ya Allah, lapangkanlah untukku dadaku. Jadi sebenarnya ketika dada kita, hati kita lapang, insya Allah akan menjadi lebih positif. Nah, kemudian satu lagi hadis tentang segumpal daging. Ada segumpal daging yang jika baik dagingnya, maka baik juga orangnya. Dan jika buruk daging tersebut, maka buruk juga orangnya. Dan itu adalah kalbu. Kalbu itu jiwa, Bapak dan Ibu. Atau kalau dalam bahasa kita biasanya disebut dengan hati. Tapi bukan liver ya, Bapak dan Ibu, ya beda ya. Nah, jadi sebenarnya ini yang mempengaruhi diri kita. Ini yang bisa mempengaruhi anak kita. Bisa positif, bisa negatif. Nah, berikutnya adalah Rasulullah pernah mengatakan, jangan pecahkan hati anak-anak kita. Karena kalau hatinya pecah, maka akan berdampak negatif. Nah, oke, berarti hati-hati kita dengan kata-kata kita. Supaya jangan pecah hati anak-anak kita, Bapak dan Ibu. Tetap gunakan kata-kata positif untuk mereka. Seemosi apapun, kita tetap menjaga, kita tetap bisa mengontrolnya. Karena sekali kita melakukan hal yang negatif, maka akan tersimpan dalam pikiran bawah sadar kita tanpa kita sadari kita telah memprogram hal negatif buat anak kita. Nah, sekarang bagaimana cara merilis kalau sudah terlanjur ada hal negatif yang masuk dalam pikiran bawah sadar anak kita? Gimana nih cara merilisnya? Pak Agus, bentar, boleh tampilkan yang slide merilis. Nah, ini merilis dan menginstal. Ketika ada hal negatif ya, ini contoh untuk kita nih. Misal kita pernah merasa tidak nyaman, pokoknya nggak nyaman lah dengan pengalaman masa lalu. Tentu dalam kehidupan kita, perjalanan panjang kehidupan kita ada saja hal yang negatif. Maka Bapak dan Ibu bisa ketuk nih di antara dua alisnya, ketuk. Kemudian apa kalimat, apa hal negatif yang Bapak dan Ibu rasakan disebutkan berulang-ulang sambil pejamkan mata, tarik napas, hembuskan. Kemudian pindahkan di bawah tenggorokan ada cekungan, ketuk juga di bawah cekungan di bawah tenggorokan, di bawah leher maksud saya. Nah, tarik napas sambil disebutkan apa hal negatif yang dirasakan. Misal nih, walaupun saya pernah merasa kesal, sebutkan berulang-ulang, tarik napas, hembuskan, lepaskan. Sebut berulang-ulang, tarik napas, hembuskan, lepaskan. Bayangkan dia keluar dari diri kita. Nah, kemudian ke anak-anak kita juga bisa kita lakukan. Asal masalahnya bukan terkait dengan diri kita sendiri. Misalnya anak marah dengan kita, kalau itu sulit untuk kita bantu. Itu memang perlu orang lain. Kalau terkait dengan kalau masalahnya seperti itu. Tapi kalau misalnya terkait dengan teman dia di sekolah itu bisa dibantu. Ajak dia menyebutkan apa yang menjadi tidak nyaman, tarik nafas, hembuskan. Nah, boleh kita coba Bapak dan Ibu merilis hal negatif yang mungkin Bapak dan Ibu rasakan, menginstall hal yang positif. Oke, siap? Kita coba 2 menit ya. Boleh pejamkan matanya sekarang. Ketuk di antara dua alis ya. Kemudian kalau saya bilang pindah, ketuk nanti di bawah leher. Nah, coba pejamkan mata sekarang.
Pejamkan mata, kemudian tarik nafas dalam-dalam, hembuskan, lepaskan. Ikuti saya, coba temukan dulu apa hal negatif atau tidak nyaman apa yang dirasakan. Coba ya kita mulai ya. Bagi yang muslim ikuti saya. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, walaupun. Nah, sebutkan apakah pernah merasa marah, pernah merasa tidak nyaman, pernah merasa mungkin dendam, sakit hati, sebutkan aja. Sambil bayangkan, kemudian tarik nafas, kemudian hembuskan. Sebutkan berulang-ulang. Sebutkan berulang-ulang apa yang menjadi tidak nyaman tadi. Tarik nafas, hembuskan, bayangkan dia pergi, dia keluar dari diri, ikhlaskan, lepaskan. Biarkan dia pergi dari diri Bapak dan Ibu. Walaupun saya merasa kesal sekali, marah sekali, sakit hati sekali. Saya terima, saya maafkan, saya ikhlaskan, saya lepaskan. Tarik dalam-dalam, hembuskan, lepaskan. Sekarang pindahkan ke bawah leher. Nah, tapping aja Bapak dan Ibu ya, ketuk ya, pakai 4 jari boleh, 3 jari boleh. Nah, tarik nafasnya dalam-dalam, tarik, kemudian hembuskan, lepaskan. Nah, tarik lagi, kemudian hembuskan, lepaskan, buang lagi. Nah, tarik lagi, hembuskan, lepaskan, buang. Kemudian apa hal positif yang ingin kita harapkan? Itu namanya kita install. Saya memilih untuk sehat, bahagia. Sebutkan. Ya Allah, saya memilih untuk sehat dan bahagia. Sehat, lapang hati, lapang pikiran. Pokoknya semua hal positif, sebutkan. Nah, kemudian tarik nafas, hembuskan, rasakan hal positif tadi masuk dalam pikiran Bapak dan Ibu. Rasakan, terus rasakan masuk ke dalam pikiran Bapak dan Ibu, ke dalam hati Bapak dan Ibu, terus masukkan dan rasakan. Masukkan, rasakan. Nah, sekarang Bapak dan Ibu boleh tarik lagi nafasnya, hembuskan perlahan-lahan, kemudian lepaskan tangannya, nggak usah diketuk lagi, kemudian buka matanya pelan-pelan. Oke. Nah, Bapak dan Ibu, ini metode sederhana yang Bapak dan Ibu bisa lakukan untuk merilis hal-hal negatif yang ada di dalam diri Ibu dan dalam diri Ananda. Sekaligus menginstal hal yang positifnya. Nah, itu bisa dilakukan Bapak dan Ibu di rumah atau kapan saja bisa dilakukan. Cari kondisi yang tenang dan tempat yang tenang. Ini bagian dari program untuk merilis hal-hal negatif yang ada dalam pikiran bawah sadar kita. Karena kita tahu diri kita ada bekerja pikiran sadar dan bekerja pikiran bawah sadar. Ketika ras kita atau filter penyaring kita tidak aktif atau non-aktif, maka apa yang terjadi pada diri kita akan langsung masuk dalam pikiran bawah sadar. Ketika dia positif, kita beruntung, alhamdulillah. Tapi ketika dia negatif, dia akan memberikan dampak negatif ke psikis kita, ke fisik kita. Maka ketika dampak negatif itu terjadi, ketika hal negatif itu terjadi, maka segeralah lepaskan. Jangan ditunda-tunda lagi, lepaskan itu. Untuk diri kita, ataupun untuk ananda kita, atau orang-orang terdekat kita. Jangan disimpan, karena semakin lama disimpan, maka dia akan semakin mengendap. Maka lepaskan dengan segera. Lakukan dengan teknik sederhana tadi. Kemudian install hal positif ke dalam diri Bapak dan Ibu. Katakan hal positif apa yang diharapkan. Insya Allah ini akan memberikan dampak positif kepada Bapak dan Ibu semua. Baik, mungkin lebih kurangnya ini yang bisa saya sampaikan dalam dimulai dari 1:30 lewat sampai hampir jam 3 ya sekarang ya. Mudah-mudahan bermanfaat bagi saya pribadi, kemudian bagi Bapak dan Ibu semua. Kalau memang ada kebaikan-kebaikan itu datang dari Allah. Kalau memang ada kesalahan-kesalahan itu adalah karena diri saya pribadi. Saya mohon maaf kalau memang ada kekurangan, mohon ampun kepada Allah. Semoga ini memberikan keberkahan, menjadi ilmu untuk kita semua. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih Bapak dan Ibu. Saya cukupkan dengan oh ya, ada pertanyaan nanti mungkin saya jawab ya.
Oh ya, sebagai informasi, kalau memang Bapak dan Ibu mau, tadi beberapa cerita yang saya sebutkan tadi itu ada di YouTube ya, di video di YouTube channelnya Oki Solution ya, optimasi kecerdasan. Nanti searching aja, termasuk cerita guru yang tadi nervous itu ada di YouTube. Oki Solution optimasi kecerdasan. Oke, terima kasih semuanya. Tutup dulu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian saya kembalikan ke moderator, ke Dr. Emma. Baik, Pak Muas. Terima kasih Pak Muas atas paparannya. Ada beberapa pertanyaan nih Pak Muas. Ya. Ya, tadi ada yang bertanya memang bagaimana cara merilis, tapi sudah dijawab ya sama Pak Muas. Ya. Pak Akbar Ramdhani ya, mau info untuk treatment Pak. Nah, kalau treatmentnya, iya, Pak. Gimana? Ibu, sebentar ya Ibu. Kalau treatment sederhana yang bisa dilakukan, ketuk aja di sininya Pak. Ketuk, kemudian pejamkan mata. Kemudian gimana? Kurang jelas, gimana? Dirasakan, lepaskan, tarik nafas, lepaskan. Positif, install. Nah, seperti tadi lah untuk treatmentnya. Tapi kalau misal Bapak dan Ibu perlu untuk treatment lebih lanjut, insya Allah bisa kita bantu di Oki Solution ya. Kebetulan saya dan treatment untuk menangani beragam masalah terkait dengan kecerdasan, baik untuk prasekolah maupun sampai untuk mahasiswa. Ya. Baik, ini ada pertanyaan Pak Muas. Tapi sebenarnya menurutku sudah dijawab ya. Bagaimana teknik-teknik agar bisa keluar dari pikiran alam bawah sadar yang sudah terlanjur masuk? Ini Bu Ariespa. Oke. Sebenarnya ketika kita melakukan treatment untuk diri kita sendiri, maka kita harus punya intention yang kuat, niat yang kuat, memang benar-benar ingin melepaskan. Kadang begini, ketika kita melakukan treatment ada pertarungan itu, khususnya untuk hal-hal yang memang kadang-kadang mendalam ya, negatif itu mendalam diri kita. Biasanya ada pertarungan, mau dilepaskan, tapi rasanya berat, nggak mau memaafkan. Nah, di posisi itulah kita harus sadar bahwa ketika kita tidak memaafkan, maka dampak negatifnya itu bisa panjang ke Bapak dan Ibu. Dia bisa mempengaruhi psikis kita, bisa mempengaruhi fisik kita. Contoh nih, kalau kita merasa tertekan, itu bisa dampaknya ke lambung, ke pencernaan. Tapi kalau kita merasa katakanlah jengkel, merasa jengkel ya, itu pengalaman kita, itu dampaknya ke saraf kejepit. Kalau jengkel, nah ke pinggang biasanya. Nah kemudian, jadi kita harus menyadari itu. Kita mau sakit atau mau sehat? Sehat Bapak dan Ibu jawabannya. Karena sakit itu nggak enak. Namanya sakit yang menyakitkan. Kita nggak produktif. Jadi nggak bisa produktif. Kemudian mau ibadah, kemudian mau bekerja dan lain itu nggak nyaman. Jadi saatnya lah untuk melepaskan. Nah, kemudian jadi itu yang perlu kita sadari bahwa kita harus melepaskan itu dengan sungguh-sungguh. Ibu bantu dengan doa lagi. Kalau memang bagi yang muslim habis sholat gitu ya, bantu doa, ya Allah tolong hamba agar bisa lepas ya Allah dengan masalah ini. Kemudian lakukan treatment habis sholat. Itu terasa lebih lapang sekali. Lebih enak kalau habis sholat. Kalau yang bagi perempuan lagi pakai mukena, lagi ada wudhu, lakukan itu. Insya Allah jauh lebih nyaman. Jauh lebih mudah untuk melepaskan. Kalau bagi bapak-bapak, lakukan itu di masjid habis sholat. Terasa lebih nyaman, lebih lapang. Itu kalau untuk diri sendiri ya. Tapi kalau untuk dibantu, ya nanti sama proses treatmentnya dilakukan oleh, kalau dalam bahasa kita di Oki Solution, optimator namanya, yang membantu melakukan. Nah, oke. Pak Muas. Baik, gimana Dok? Ini sudah jam 3 sore, tapi masih ada beberapa pertanyaan dan masih ada kayaknya yang ingin bertanya langsung. Apakah mau kita lanjutkan kira-kira 15 menit lagi?
Boleh, siap dok. Dengan senang hati. Baik, mohon maaf nanti siap. ini kita agak ini jam asar ya, tapi jam 15 menit ini saya perpanjang 15 menit. Baik, ini ada kita perpanjang 15 menit ya Pak ya. Ini ada pertanyaan lagi. Oke, siap dok. Ya, tadi diketuk itu ada dua titik ya. Ini apakah ini lebih efektif dibanding tapping EFT yang 8 ketukan? Ya, baik. Pertanyaannya antara 2 dengan 8. Sebetulnya sih bisa aja Bu, bisa aja dok 8 gitu ya. Tapi kadang saya merasa 8 kebanyakan gitu kan. Saya ambil 2 aja dok. Jadi lebih simpel. Dan karena bagi yang baru kan mengingat yang 8 kan terlalu lama, terlalu panjang. Jadi berikan aja hal yang yang simpel. Jadi cukup aja dengan di antara 2 alis dengan di bawah leher. Insya Allah hasilnya juga akan terasa. Yang penting apa? Yang penting intention, niat. Yang penting kita mau memaafkan, mau mengikhlaskan, mau melepaskan. Insya Allah Allah akan tolong kita. Karena kata Allah, jika kamu bersungguh-sungguh, maka aku akan tolong, aku akan bantu. Ya. Oke, baik dok. Ada pertanyaan lagi dok? Ya, nih. Itu tadi Bu Ana, sekarang Bu Retno Sri Handayani. Maaf tadi stimulus yang masuk bawah sadar adalah yang berulang dan apalagi ya Pak? Yang masuk ke bawah sadar itu yang berulang dan apalagi? Oh ya, bisa banyak. Sebenarnya ada 8 sebenarnya, cuma slide-nya nggak saya tampilkan di sini nih. Bisa kejadian yang berulang, kebiasaan, kemudian value. Jadi kita punya belief tertentu, itu bagian dari pikiran bawah sadar. Jadi sebenarnya intinya ketika kita mau melakukan perubahan, itu berawal dari mindset kita. Mindset kita itu sebenarnya pikiran bawah sadar juga. Mindset yang terbentuk itu berasal dari pengalaman masa lalu kita. Itu pengalaman masa lalu kita. Ayah dan ibu, bagi Ananda, bagi anak, ayah dan ibu itu adalah role model. Jadi model yang dicontoh oleh anak. Kemudian kata-kata ayah dan ibu itu bisa menjadi mindset bagi si anak. Apa yang dibaca juga bisa menjadi masuk sebagai mindset bagi si anak. Bisa menjadi belief bagi anak. Atau kita hari ini sebenarnya produk dari orang tua kita, produk dari guru kita, produk dari sekolah kita, produk dari teman kita, produk dari bacaan kita. Nah, jadi itu sebenarnya. Jadi kalau kita berkaca pada diri kita, kemudian kita refleksikan ke anak kita, maka untuk memprogram anak kita menjadi sesuatu yang luar biasa, maka berikan dia input positif. Dalam hal kita harus menjadi model terbaik bagi anak kita. Jadi ayah dan ibu harus menjadi model terbaik buat anak-anak kita. Bagaimana kita berbicara, bagaimana kita bersikap, bagaimana kita menasihati mereka, bagaimana kita menyelesaikan masalah. Menyelesaikan masalah itu juga sesuatu yang penting bagi seorang anak. Karena begini, ada anak yang ketika dewasa itu nggak terbiasa menyelesaikan masalah dengan bicara, tapi dengan mukul. Itu sebetulnya bisa jadi itu yang dilakukan oleh orang tuanya ketika masa kecil. Jadi, kita jadikan diri kita inilah contoh yang terbaik bagi anak kita. Supaya mereka punya belief yang positif, punya mindset yang positif. Nah, begitu. Jadi buku yang dibaca, apa yang kita sampaikan, apa yang didengar oleh anak kita, apa yang dirasakan, itu akan menjadi mindset. Nah, mindset ini yang akhirnya menjadi apa? Dia menjadi value, kemudian akhirnya dia menjadi nanti attitude. Kemudian dari attitude dia menjadi behavior, kemudian dari behavior dia menjadi habit. Jadi kalau mau mengubah kebiasaan negatif, maka ubahlah mindset-nya. Nah, begitu rumusnya. Saya selain dikasih tampilkan, ini rumus penting Bapak dan Ibu. Ketika kita mau mengubah kebiasaan negatif, termasuk kebiasaan kita, kebiasaan anak-anak kita, maka ubah mindset-nya. Jadi berikan pemahaman dulu ke anak kita bahwa ini perlu diperbaiki loh. Nah, kalau selama ini yang dilakukan, ini jadi gini, ada tekniknya. Kalau Bapak dan Ibu menasihati anak, berikan 2 perbandingan. Menurut Bapak dan Ibu, ini katakanlah anaknya nama Nabil. Nah,
kalau Nabil selama ini kalau mau belajarnya itu sudah mau ulangan, kira-kira Nabil jadi lebih mudah atau jadi lebih sulit kalau seperti itu? Oh iya, kan aku jadi cepat-cepat belajarnya, nggak sempat memahami. Nah, coba kita gali. Nah, kalau begitu, Nabil, kira-kira apa yang harus Nabil lakukan? Belajarnya sudah mendekat menjelang ulangan atau sudah disiapkan sebelumnya? Oh iya, harus disiapkan sebelumnya ya. Nah, gitu caranya. Jadi kita ubah mindset anak dengan cara kita ngomong baik-baik, kita sampaikan. Nah, tapi kalau misal belum berubah juga, maka bisa lakukan treatment dengan menggunakan pendekatan yang tadi, lakukan pengetukan. Nah, itu. Tapi kalau memang ternyata nggak bisa juga, maka harus cari yang ahli jawabannya dulu. Insya Allah kita bantu. Nah, jadi begitu. Ya, pertanyaan berikut ya Pak. Ya. Bagaimana caranya mentreatment anak yang kecanduan main HP atau game? Oke, nah kita punya teknik nih Bapak Ibu. Nah, biasanya ketika masuk ruangan, kita nggak bilang ke anaknya jangan main gadget, nggak gitu caranya. Kita tanya, kita sampaikan. Main gadget itu asik ya, asik. Dia bilang biasanya kakak kan dengan optimator, asik kak main gadget itu. Gamenya ini ya, oh iya gamenya kayak gini. Sambil dia ngomong kita ketuk aja titik yang tadi itu, titik sini dengan titik ini. Ajak dia tarik nafas, hembuskan, lepaskan. Kemudian kita tanya, sekarang main gadgetnya masih seasik dulu nggak? Enggak, Kak, dia bilang gitu. Oh iya ya, ternyata main gadget terlalu sering, itu ternyata asik atau menjadi melelahkan. Melelahkan katanya. Nah, itu teknik bertanya. Kali apa yang kita harapkan itu letakkan di belakang. Ini, misalnya ibu kepengen anaknya rajin belajar. Nah, selama ini, kalau menurut Nabil nih, Nabil selama ini malas, rajin atau malas? Oh, malas mah. Berarti yang kita harapkan dia mengatakan malas. Kalau dia mengatakan malas, berarti apa? Kita ingin perbaiki dia. Kalau menurut Nabil, malas itu baik atau jelek? Jelek. Nah, kayak gitu. Kalau gitu, Nabil harus tetap menyimpan jeleknya, harus berubah. Oh, harus berubah. Nah, itu teknik Bapak Adi untuk menggiring anak supaya dia seperti yang kita harapkan. Nah, jadi kalau kita ke gadget tadi, gunakan teknik itu, tarik nafas, hembuskan, lepaskan. Nah, insya Allah akan terasa itu ininya. Saya punya pengalaman. Ini selain pengalaman treatment di Jabodetabek gitu ya, saya juga punya pengalaman treatment di Pontianak. Ada anak usia kelas 4 SD, setiap hari pegang gadget. Kemudian kita lakukan treatment, kita ajak tarik nafas, hembuskan, lepaskan. Kemudian waktu itu treatmentnya lengkap. Ayah, ibunya juga kita treatment. Apa yang terjadi Bapak dan Ibu? Beberapa hari kemudian ayahnya lapor. Sekarang anaknya sudah nggak mau main gadget lagi, minta disimpanin gadget. Setahun kemudian dia baru mau diberikan gadgetnya. Dia sholatnya sekarang sudah rajin, baca Qurannya juga sudah rajin. Nah, ternyata begitu. Sederhana sebenarnya, tapi kalau kita paham dengan tekniknya, itu akan luar biasa dampaknya. Oke, Bapak dan Ibu, begitu ya. Pak Muas, kalau dari chatting sudah, cuma ada yang raise hand. Ini Pak Edi Abdullah tadi sama Bu Cici. Pak Edi Abdullah. Tadi raise hand, ada yang mau ditanyakan, Pak? Ya, ada Bu. Baik, terima kasih. Silahkan, Pak. Oke, baik. Ya. Terima kasih kepada Ibu Enda Ekasari, terima kasih kepada Pak Almuas yang luar biasa sekali. Nah, menarik sekali ya ini cerita yang Almuas sampaikan tadi terkait dengan Thomas ya, sejarahnya bagaimana ketika dia divonis di sekolah tadi dianggap bodoh dan lain sebagainya, dan ternyata ya seperti yang Bapak ceritakan tadi, ini menarik sekali kisah hidupnya. Ternyata Thomas Alva Edison ini setelah besar ya, dia mampu mengubah dunia dari gelap menjadi terang benderang seperti saat ini. Nah, pertanyaan saya kepada Bapak, kira-kira kecerdasan apa sebenarnya yang paling menonjol saat ini?
apakah intelektual semata atau seperti Thomas. Thomas sebenarnya itu dia lebih mengarah kemana kecerdasannya Pak itu, Thomas Alva Edison. Sehingga beliau mampu suaranya pertanyaannya apa Pak? Mohon maaf bisa diulangi saya ulangi Pak. Ini sebenarnya Thomas ini kecerdasannya lebih menonjol ke arah mana Pak? Kalau secara intelektual kan seperti cerita Bapak di sekolah tadi. Tapi di sisi lain ibunya itu mampu mengambil peranan yang begitu besar sehingga mampu membuat Thomas menjadi hebat hingga dikenal pada saat ini, itu Pak. Gimana kecerdasan yang dia miliki sebenarnya seperti itu, dan bagaimana peranan orang tua sebenarnya. Kami di sini bahwa Thomas dibesarkan oleh ibu. Sejauh mana sebenarnya peran ibu dalam mendidik anaknya, apalagi di masa pandemi saat ini, seperti itu Pak. Ya. Dan yang kedua, David R. Hawking yang Bapak paparkan tadi ya dalam bukunya itu, ternyata energi ya bisa mencapai tingkatan 560. Nah, apakah energi spiritual ini masuk juga dalam kategori seperti itu Pak? Misalnya ketika kita mampu merasa khusyuk ya, setiap hari merasa terpantau oleh Tuhan senantiasa, apakah energi tersebut juga bisa dikatakan sebagai energi sebagaimana yang dipaparkan oleh David R. Hawking yang melakukan penelitian selama kurang lebih 29 tahun. Seperti itu Pak. Ya, mungkin ini dua pertanyaan saya kepada Bapak Almuas, dan materinya sangat bagus sekali. Terima kasih Pak. Ya, terima kasih Pak Edi. Ya, baik. Silakan Pak Muas. Oke, baik, terima kasih Pak Edi. Saya bantu untuk menjelaskan sedikit ya Pak Edi ya. Baik, terima kasih Dr. Enda. Nah, saya sebetulnya agak kurang jelas tadi Pak pertanyaan pertama, tapi saya bisa tangkap kira-kira begini ya. Jadi begini, ketika ibunya mengatakan bahwa Tommy anak yang jenius, itu sebetulnya membangkitkan rasa percaya diri Pak. Nah, kalau kita hubungkan dengan riset dari Dr. David Hawking, ternyata kepercayaan diri itu adalah memberikan vibrasi energi positif. Nah, dan itu akan membuat potensi yang dimiliki oleh Thomas Alva itu menjadi keluar lebih banyak, Pak. Yang muncul apa? Kreativitasnya muncul. Kemudian lainnya itu akan muncul. Saya pernah melakukan treatment gini. Ada anak yang tadinya dia peringkat 15 besar di kelasnya. Tapi kemudian kita lakukan, dan dia pernah tes IQ itu 105 kalau nggak salah. Nah, kemudian saya lakukan treatment. Kita lakukan treatment, kemudian dia ternyata dia bisa peringkat 3 di sekolah ketika ujian. Kemudian ternyata dia pernah tes IQ setelah dilakukan treatment. IQ-nya berapa Pak? 145 IQ-nya. Ternyata begitu. Jadi ketika kita lepaskan hal negatif, kemudian kita lakukan treatment positif, kemudian ternyata itu memunculkan, memaksimalkan potensi yang dimiliki itu supaya keluar. Nah, kita juga pernah melakukan treatment dengan anak-anak yang punya ABK lah ya, ABK yang ADHD, kemudian punya masalah di autis lah ya, punten. Nah, tadinya anak ini punya masalah terkait dengan kesulitan membaca dan beberapa kendala lain. Tapi ternyata dengan treatment ini, ternyata setelah selesai di treatment, udah langsung bisa baca. Udah lebih lancar gitu bacanya. Ini baru kemarin terakhir pertemuan ketiga treatment di kantor, anaknya ADHD, tadinya anaknya pendiam, kemudian punya kendala dalam bahasa. Ternyata datang setelah treatment kedua, ngomongnya lancar Pak, bacanya juga lancar. Jadi kalau dalam bahasa ini jadi bawel gitu anaknya. Jadi ngomongnya itu benar-benar lancar, tadinya pendiam banget. Jadi sebenarnya ada tutupan yang menutupi diri kita, diri anak-anak kita. Nah, ketika kita lepaskan tutupan itu, insya Allah dia akan terbuka dan potensinya akan maksimal Pak, keluar, akan muncul. Yang selama ini mengendap itu akan keluar. Nah, kira-kira begitu Pak, ininya yang terjadi. Kemudian terkait dengan yang energi spiritual ya. Nah,
spiritualitas itu akan meningkatkan level frekuensi energi kita, Pak. Maka ketika kita dekat dengan dengan Tuhan, gitu ya, dekat dengan Allah Sang Khalik, insya Allah energi kita akan menjadi positif. Dan itu bagus secara psikis dan untuk kesehatan kita. Oke, baik. Mungkin begitu Pak Edi. Punten kalau misal ada yang kurang. Ya, ini karena masih ada yang raise hand, tapi karena waktu juga, jadi saya berikan tadi raise hand kedua adalah Bu Cici. Setelah itu mohon maaf, saya harus tutup juga ya. Bu Cici silahkan. Ya, terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Bu. Silakan Bu. Berkenaan dengan anak yang kenapa ya sering berbohong gitu kan, padahal selama ini kita berusaha untuk memberikan perkataan-perkataan yang bisa dia menyampaikan yang benar gitu. Kita memberikan contoh yang benar selama ini kan. Tapi entah kenapa dia membohong, suka memberikan alasan bohong gitu dengan dirinya gitu. Misalnya dia kan sekarang daring ini, kan kita sudah bangunin dia belajar. Setaunya setelah dicek, kan kita punya grup parenting di sekolah. Dilaporin katanya anaknya belum absen, katanya waktu dibangunin, bangun, udah mandi. Terus sudah lihat, kita udah kerja kan. Atau sampai di kantor, dikasih tahu oleh wali kelas besar dia nggak masuk gitu. Jadi gimana bagusnya untuk lebih memaksimalkan untuk menggunakan kata-kata positif terhadap anak. Hanya demikian. Terima kasih. Assalamualaikum. Terima kasih. Ya, makasih Bu Cici. Baik Bu Cici, terima kasih. Ini pengalaman kita Bu. Ada anak yang ketika ditanya nilai ulangannya, dia selalu nggak bilang ke orang tuanya. Ditanya, nah udah ulangan, biasanya bilang udah keluar nilai ulangan, belum dia bilang. Sebenarnya udah keluar nilai ulangannya, dan dia simpan di kertas ulangan itu nggak mau diberikan ke ibunya. Ternyata setelah kita gali, dia pernah dimarahi oleh ibunya ketika nilai ulangannya rendah. Setelah itu, dia nggak mau lihatkan lagi nilai ulangannya karena dia khawatir dimarahi oleh ibunya. Nah, kemudian kita bantu rilis, kita bantu lepaskan, dan alhamdulillah bisa lepas. Dan ternyata setelah itu nilai ulangannya pun bagus, 8. Kemudian akhirnya apa yang terjadi? Pulang sekolah dia berikan nilai ulangan tadi ke ibunya. Nah itu pengalaman. Nah jadi sebetulnya beragam sih Bu faktor-faktor anak yang padahal itu sudah mendidik untuk tidak berbohong gitu ya. Biasanya begini, ada faktor pengaruh teman, kadang-kadang seperti itu, faktor lingkungan lain yang membiasakan, yang akhirnya si anak menjadi terbiasa untuk berbohong. Atau dia sebenarnya begini, ketika dia berbohong itu adalah dia ingin menutupi apa yang sebenarnya terjadi. Dia nggak berani cerita karena dia takut dimarahi, akhirnya dia berbohong. Itu logika dasarnya. Nah, oleh karena itu, apa yang kita lakukan? Kita perlu membuka diri untuk tidak memarahi ketika dia melakukan hal yang negatif. Coba kita gali, sebenarnya kenapa dia nggak ikut belajar? Apa yang dirasakannya? Coba kita gali ngomongnya face to face, Bu. Ngomongnya ngomongnya personal nih ceritanya. Jadi ibu rasakan, ibu berempati dengan anak. Jadi jangan menghakimi, jangan fungsi ibu sebagai ibu tidak di atas si anak. Jadi anggap ibu lagi konseling nih. Ibu lagi ingin bantu. Itu dulu yang ibu tanamkan dalam diri ibu. Saya ingin bantu anak saya supaya saya bisa nyaman, bisa dekat, bisa menggali apa permasalahannya. Ibu rasakan, ibu berempati dulu. Nah, dengan begitu ibu jadi lapang hati nih. Jadi intention itu, niat itu mempengaruhi diri kita. Ibu jadi lapang hati. Nah, kemudian kalau udah ibu lapang hati, suara ibu juga jadi lebih berwibawa, jadi lebih mengayomi.
tidak merasa tertekan, tidak emosi. Nah, insya Allah akan keluar tuh biasanya kalau sudah seperti itu. Oh ya Ma, gini. Nah, itu yang harus Ibu munculkan dulu, Bu, dalam keseharian Ibu, supaya Ibu dapat ininya, apa namanya, dapat trust dari anak buat Ibu, supaya dia mau ngomong. Jadi kalau dia nggak mau ngomong, kita nggak tahu apa yang terjadi, kenapa dia nggak mau belajar, gitu kan? Nah, beragam pertanyaan kita bisa jadi ada satu persoalan yang terjadi pada anak kita. Jadi kita punya beragam pertanyaan, tapi ternyata apa yang kita pikirkan itu bukan itu, tapi ada hal lain yang menyebabkan si anak jadi nggak mau belajar, jadi berbohong. Nah, jadi kira-kira begitu, Bu. Baik, Bu Cici, demikian jawabannya. Bapak Ibu sekalian, responnya luar biasa. Terima kasih. Begitu banyak pertanyaan chat maupun raise hand ya, tapi tidak semua, mohon maaf tidak semua bisa kita kita fasilitasi pada saat ini karena keterbatasan waktu juga ya Pak Almuas. Sudah molor ini 25 menit. Gimana Pak? Kita tutup atau Pak Muas masih mau panjang? Kita tutup ya Pak. Sudah azan, Bu. Sudah azan, Dok. Ya, kebetulan ini juga sudah azan. Ya, lain waktu kita akan adakan sesi lagi kehadirannya. Terima kasih atas responnya. Semoga apa yang disampaikan tadi oleh Pak Almuas bisa memberikan manfaat buat Bapak Ibu sekalian dalam mendidik anak-anak di rumah. Pak Almuas, sekali juga kami sampaikan terima kasih sebanyak-banyaknya atas paparannya pada hari ini. Sangat bermanfaat Pak Almuas.